Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami berkesempatan untuk mempresentasikan tentang manajemen tata usaha sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen tata usaha sekolah. Manajemen tata usaha sekolah adalah keseluruhan proses baik perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan penyelenggaraan kegiatan, pelatihan dan pendidikan tata usaha dengan cara memberdayakan masyarakat sekolah. Selanjutnya, manajemen tata usaha sekolah sendiri itu meliputi yang pertama ada administrasi persuratan dan kearsipan atau kesekretariatan, yang kedua ada administrasi kurikulum dan program pembelajaran, selanjutnya yang ketiga ada administrasi kesiswaan, yang keempat ada administrasi sarana dan prasarana, selanjutnya ada administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan yang terakhir ada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ada beberapa fungsi surat, diantaranya yang pertama untuk wakil dari pengirim atau penulis. Jadi administrasi ini berfungsi untuk menyampaikan perwakilan dari pernyataan dari wakil atau penulis dari pihak sekolah itu sendiri. Yang kedua adalah bahan pembukti. Jadi surat ini bisa dijadikan bahan bukti yang tertulis. Selanjutnya adalah pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut. Ini bisa berupa surat perintah dan lain sebagainya. Selanjutnya ada alat pengukur kegiatan organisasi, dan yang terakhir sarana memperpendek jarak dan mempersingkat waktu. Yang pertama, baik kita akan menjelaskan tentang administrasi kesekretariatan. Kesekretariatan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh sekretaris, menyatakan kegiatan dan tata kerjanya. Administrasi kesekretariatan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya fisik maupun non fisik, dalam arti memfasilitasi berbagai jenis layanan dalam memperlancar kegiatan operasional. Selanjutnya, kegiatan unit organisasi ini berguna untuk mencapai visi dan misi secara efektif, di mana unsur akuntabilitas dapat terpenuhi di dalam sekolah tersebut. Ruang lingkupnya untuk administrasi kesekretariatan antara lain yang pertama ada perkantoran, kepegawaian, selanjutnya keuangan, material, dan kehumasan. Selanjutnya ada administrasi kurikulum dan program pembelajaran. Saya akan menjelaskan pertama administrasi kurikulum terlebih dahulu. Administrasi kurikulum adalah seluruh kegiatan yang direncanakan untuk pembinaan peserta didik secara berkelanjutan terhadap situasi pembelajaran secara efektif dan efisien dalam membantu tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, administrasi program pembelajaran adalah kegiatan yang meliputi pengaturan seperangkat program pengalaman belajar yang disusun untuk mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan tujuan sekolah dalam rangka terciptanya proses belajar mengajaran yang efektif dan efisien. Dalam administrasi kurikulum dan program pembelajaran ada beberapa dokumen, yaitu meliputi yang pertama standar isi, selanjutnya ada standar kompetensi lulusan, yang ketiga ada standar penilaian pendidik, dan yang terakhir adalah perangkat pembelajaran. Yang selanjutnya ada administrasi kesiswaan, yang tujuannya adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah hingga lulus sekolah. Ruang lingkupnya banyak. Yang pertama ada perencanaan peserta didik, yang kedua ada pemilahan data siswa, yang ketiga ada pengisian format data siswa, yang keempat ada buku klaper atau buku induk siswa, yang kelima ada daftar kehadiran siswa, yang keenam ada daftar kelas, yang ketujuh ada buku kemajuan siswa atau jurnal, yang ke-8 ada nominasi siswa, yang ke-9 ada buku atau mutasi siswa, yang ke-10 ada nominasi peserta UAS atau UNAS, yang ke-11 ada dokumen penyerahan STTB, yang ke-12 ada tata tertib siswa, yang ke-13 ada papan absen kelas, yang ke-14 ada papan data, yang terakhir ke-15 ada cohort. Yang selanjutnya ada administrasi pembinaan kesiswaan. Merupakan suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, pengembangan, dan pemberian berbagai bentuk kegiatan kepada peserta didik sebagai insan pribadi. Insan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan tujuan pendidikan nasional. Meliputi
1. Materi dan jalur pembinaan kesiswaan. 2. Organisasi kesiswaan. 3. Pelatihan kepemimpinan. 4. Kegiatan ekstrakurikuler. 5. Kegiatan wawasan wiyata mandala. Yang selanjutnya ada administrasi sarana dan prasarana, meliputi semua kegiatan pencatatan yang berkenaan dengan 1. Perencanaan, yaitu perencanaan kebutuhan dan biaya. 2. Pengadaan. 3. Penyimpanan, pengurusan, dan penyaluran. 4. Pemanfaatan dan pemeliharaan perlengkapan. 5. Pengaturan, tata letak, dan pendayagunaan. 6. Penginventarisasian dan penghapusan barang-barang yang ada di sekolah agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Tujuan administrasi perlengkapan, yaitu untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka penyelenggaraan proses pembelajaran di sekolah secara efektif dan efisien. Prinsip administrasi perlengkapan. Yang pertama, pencapaian tujuan. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, kejelasan dan tanggung jawab. Yang keempat, kekohesifan. Yang selanjutnya ada administrasi keuangan, yaitu merupakan suatu kegiatan pengelolaan dana yang meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan dana, kontrol atau pengawasan, dan pertanggungjawaban untuk pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Tujuan administrasi keuangan sendiri ialah 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan uang sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Kelengkapannya meliputi 1. Kutipan daftar isian pengeluaran anggaran menyangkut perincian biaya-biaya yang diperlukan oleh sekolah yang bersangkutan. Lalu yang kedua, buku registrasi perintah membayar. Yang ketiga, buku pembantu atau buku harian. Melakukan pencatatan sirkulasi yang terjadi setiap hari, baik pengeluaran maupun penerimaan. Lalu yang terakhir, yang keempat, buku kas umum, mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran uang. Selanjutnya ada sumber-sumber keuangan sekolah atau sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah yang secara umum meliputi 1. Pembangunan, 2. Rutin, 3. BOS, bantuan operasional sekolah, yang keempat ada Pemda, pemerintah daerah, yang kelima ada donatur. Selanjutnya, administrasi kepegawaian. Nah, administrasi kepegawaian ini mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, pelaksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah, serta agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Nah, administrasi kepegawaian ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman perlakuan hukum bagi tenaga kerja sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada penyusunan formasi pegawai. Terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 15 ayat 1 dan 2. Ayat 1, jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi. Yang kedua, formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Selanjutnya ada pembinaan pegawai dilakukan oleh kepala sekolah. Yang pertama, pengusulan untuk mengikuti pelatihan prajabatan bagi sekolah negeri, sedangkan untuk sekolah swasta melalui masa percobaan. Yang kedua, pengusulan untuk mengadakan sendiri pelatihan kemampuan profesional. Yang ketiga, pembinaan secara rutin. Yang keempat, pemberian penghargaan. Yang kelima, pembinaan disiplin tenaga kependidikan. Yang keenam, penjaminan terlaksananya hak tenaga kependidikan antara lain cuti dan kepengurusan kenaikan pangkat pengusulan penghargaan. Dan yang terakhir ada pembuatan DP3. Selanjutnya ada administrasi hubungan sekolah di masyarakat atau yang sering disingkat Husaimas.
Administrasi SEMAS adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Nah, elemen-elemen penting di SEMAS ini antara lain, pertama, adanya kepentingan bersama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, untuk memenuhi harapan masyarakat itu, masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Yang ketiga, untuk meningkatkan peran serta itu diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.